Pemirsa, anak-anak menjadi sasaran empuk jaringan terorisme, utamanya di platform digital. Buktinya ada lebih dari 100 anak yang terekrut jaringan terorisme. Si perekrut bahkan mampu menembus pikiran anak-anak muda itu untuk menargetkan gedung Dewan Perwakilan Rakyat sebagai sasaran aksi teror. Gedung ini disebut menjadi sasaran teror. Densus 88 anti teror menyebut gedung DPR sempat jadi sasaran aksi teror oleh anak-anak, tapi tindakan itu dapat dicegah. Densus 88 menerapkan langkah preventive strike untuk memastikan rencana tersebut tidak terwujud. Langkah ini bukan hanya melindungi objek vital negara, tetapi menyelamatkan anak-anak yang sempat direkrut. Mereka merekrut anak-anak, menarik beberapa partisipan di dalam grup tersebut, gitu ya. Dan ketika dilakukan penegakan hukum oleh Densus 88, ya salah satunya kami mendapati bahwa ancaman itu tidak hanya kepada objek-objek vital negara, objek keramaian atau umum ya, tapi juga di DPR RI itu sebagai sasaran salah satu daripada 5 tersangka yang kami tangkap, yang dewasa, Mbak ya. Ya. Polri mengungkap 110 anak usia 10 hingga 18 tahun diduga terekrut jaringan terorisme melalui berbagai platform digital. Ratusan anak itu juga disebut berencana melakukan aksi teror di sejumlah daerah, salah satunya di Banten. 110 anak yang memiliki usia rentang antara 10 hingga 18 tahun tersebar di 23 provinsi yang diduga terekrut oleh jaringan terorisme. Selain penegakan hukum, Densus 88 juga melaksanakan serangkaian upaya pencegahan, yakni yang pertama, intervensi terhadap anak terradikalisasi yang berniat melakukan aksi teror di Banten pada akhir tahun 2024. Wilayah terbesar meliputi Banten, DKI, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sejumlah media digital digunakan 5 terduga teroris dalam merekrut anak muda, termasuk media sosial dan game online. Yaitu perkara utama secara terpisah yang menggunakan modus rekrutmen anak dan pelajar dengan memanfaatkan ruang digital, termasuk diantaranya media sosial, game online, aplikasi perpesan instan, dan situs-situs tertutup. Perkara game online ini sudah menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto. Pasca peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara, Prabowo memerintahkan untuk membatasi game online yang syarat unsur kekerasan, termasuk PUBG. Kalau di lingkungan sekolah, bagaimana juga para guru dan tenaga pendidik harus lebih aware atau perhatian manakala ada sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan gitu. Kini sudah selayaknya seluruh elemen masyarakat untuk peduli dengan fenomena ini dan dapat terus ikut serta dalam menghentikan mata rantai rekrutmen online. Hendaknya orang tua dapat mengecek ponsel anak untuk mencegah anak menjadi korban rekrutmen jaringan terorisme. Tim Liputan Metro TV.